Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan tentang karakteristik dan gaya belajar anak usia dini. Sebelum itu, yang sama-sama kita hormati, Ibu dosen pengampu, Ibu Risma Reni Francisca SSMPD, dan Ibu Alvira Kori Ulni SPD MPD. Sebelum kita memasuki materinya, yuk kenalan dulu dengan anggota kelompok 2. Yang pertama ada Nabila Putri Azura dengan NIM 22022097. Selanjutnya ada Rahma Fadila dengan NIM 22022104. Ada Naila Amelia dengan NIM 22022098. Ada Rizka Novia dengan NIM 22022164. Yang terakhir ada Putri Yulandari dengan NIM 22022158. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik anak usia dini berdasarkan usianya. Yang pertama, usia 0 sampai 1 tahun. Pada tahap ini, bayi mengalami perkembangan yang sangat pesat, baik secara fisik, kognitif, maupun sosial emosional. Perkembangan fisik, mulai mengontrol gerakan kepala dan leher sekitar umur 3 bulan, berguling duduk tanpa bantuan sekitar umur 6 bulan, merangkak, berdiri, dan mulai berjalan sekitar 9-12 bulan. Mengembangkan koordinasi tangan dan mata seperti menggenggam benda dan memasukkan ke mulut. Selanjutnya yaitu perkembangan kognitif. Mengenali suara, wajah, dan bau ibu sejak dini. Mulai memahami hubungan sebab akibat, misalnya menangis untuk mendapatkan perhatian. Menunjukkan rasa ingin tahu dengan memperhatikan benda atau barang di sekitarnya. Selanjutnya yaitu perkembangan sosial emosional. Mengembangkan ikatan emosional dengan orang tua dan pengasuh. Mulai tersenyum sosial sekitar 2 bulan dan tertawa sekitar 4 bulan. Menunjukkan kecemasan terhadap orang asing sekitar 8 bulan. Bereaksi terhadap ekspresi emosi orang lain. Selanjutnya yaitu yang kedua yaitu usia 1-3 tahun, balita. Pada tahap ini, anak mulai aktif bergerak, berbicara, dan berekspresi. Yang pertama yaitu perkembangan fisik. Mulai berjalan sendiri sekitar 12-15 bulan, mampu berlari, melompat, dan naik tangga dengan bantuan sekitar 2 tahun, mengembangkan keterampilan motorik halus seperti menyusun balok dan mencoret-coret. Perkembangan kognitif meniru tindakan orang dewasa, mengenali benda-benda sehari-hari, dan menyebutkan namanya. Mulai memahami konsep dasar seperti besar, kecil, banyak, sedikit. Selanjutnya yaitu perkembangan sosial emosionalnya. Sering menunjukkan perilaku egosentris, sulit berbagi, mulai menunjukkan emosi yang lebih kompleks seperti cemburu dan frustasi. Mulai menirukan kebiasaan orang dewasa seperti menyapu atau bermain pura-pura. Selanjutnya yang ketiga yaitu usia 3-4 tahun, prasekolah awal. Anak mulai lebih mandiri dan memiliki keterampilan sosial yang berkembang. Perkembangan fisik, berlari lebih stabil dan bisa melompat dengan satu kaki. Mulai bisa menggambar bentuk sederhana seperti lingkaran atau garis. Mampu makan sendiri tanpa banyak yang tumpah. Selanjutnya yaitu perkembangan kognitif. Sering bertanya kenapa, bagaimana, dan apa itu. Bisa menghitung benda secara sederhana. Mulai memahami konsep waktu seperti pagi, siang, dan malam. Selanjutnya yaitu perkembangan sosial emosionalnya. Mulai bermain bersama teman, tetapi masih sulit berbagi. Mulai menunjukkan kasih sayang kepada orang tua, atau orang terdekat, menirukan perilaku orang dewasa dalam bermain peran. Yang keempat yaitu usia 4-5 tahun, prasekolah lanjutan.
Pada tahap ini, anak mulai mengembangkan kemampuan sosial, bahasa, dan imajinasinya dengan lebih baik. Perkembangan fisiknya mampu mengendalikan gerakan tubuh dengan lebih baik. Berjalan di garis lurus, melompat jauh, bisa menggunakan gunting dan menggambar bentuk lebih kompleks. Selanjutnya yaitu perkembangan konektifnya. Mampu mengingat cerita dan mengulanginya, bisa mengenal huruf-huruf sederhana dan menulis namanya sendiri. Imajinasi berkembang pesat, sering cerita atau bermain pura-pura. Selanjutnya yaitu perkembangan sosial emosionalnya. Mulai memahami aturan dalam permainan dan kehidupan sosial, dapat bekerja sama dan berbagi dengan teman sebayanya. Bisa mengontrol emosi dengan lebih baik dibandingkan sebelumnya. Selanjutnya, usia 5-6 tahun, masa transisi ke sekolah dasar. Pada usia ini, anak mulai lebih siap untuk memasuki dunia sekolah dengan kemampuan sosial dan kognitif yang lebih matang. Itu perkembangan fisik. Koordinasi tubuh lebih baik, mampu berlari, melompat, dan bermain bola dengan lebih terampil. Mampu menulis dengan lebih rapi dan menggambarkan lebih detail. Selanjutnya yaitu perkembangan kognitifnya. Dapat mengenali huruf, angka, dan mulai membaca kata-kata sederhana. Mampu memahami instruksi lebih dari 2 langkah. Bisa memecahkan masalah sederhana dan berpikir lebih logis. Selanjutnya yaitu perkembangan sosial emosionalnya. Mulai lebih memahami perasaan orang lain, bisa bermain dalam kelompok dan mengikuti aturan dengan lebih baik. Mulai menunjukkan minat terhadap kegiatan sekolah seperti membaca, menulis, dan berhitung. Materi selanjutnya manfaat memahami karakteristik anak usia dini. Yang pertama dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan untuk memberikan pendidikan dan layanan yang efektif. Yang kedua, merancang program-program yang tepat untuk mengantarkan anak sukses dalam setiap langkah kehidupannya. Yang ketiga, memberikan pengalaman awal yang positif terhadap anak sesuai dengan potensi dan karakteristiknya masing-masing. Yang keempat, memberikan stimulasi fisik dan mental secara optimal karena pada usia dini terjadi perkembangan fisik dan mental dengan kecepatan yang luar biasa dibandingkan dengan usia lainnya. Yang kelima, mengetahui berbagai hal yang dibutuhkan oleh anak dan bermanfaat bagi perkembangannya. Yang keenam, mengetahui tugas-tugas perkembangan anak sehingga dapat memberikan stimulasi yang tepat dan sesuai dengan perkembangannya. Yang ketujuh, pemahaman terhadap anak untuk membimbing proses belajar pada saat dan yang tepat sesuai kebutuhannya. Yang kedelapan, menjadi patokan dalam menaruh harapan dan tuntutan terhadap anak yang realistis. Dan yang kesembilan, mengembangkan potensi anak secara optimal sesuai dengan kemampuannya. Baik, sekian materi. Selanjutnya yaitu materi tentang bagaimana bentuk belajar anak usia dini. Belajar adalah suatu proses, artinya kegiatan belajar terjadi secara dinamis dan terus-menerus yang menyebabkan terjadinya perubahan dalam diri anak. Perubahan yang dimaksud yaitu berupa pengetahuan dan perilaku. Dua anak yang tumbuh dalam kondisi dan lingkungan yang sama dan meskipun mendapatkan perlakuan yang sama, belum tentu memiliki pemahaman, pemikiran, dan pemandangan yang sama terhadap dunia sekitarnya. Gaya belajar mengacu pada pelajaran yang lebih disukai pelajar. Umumnya dianggap bahwa gaya belajar seorang berasal dari variabel kepribadian, termasuk susunan kognitif dan psikologis, latar belakang sesuai kultur, dan pengalaman pendidikan. Baiklah, itu saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya yaitu
Baik, materi selanjutnya yaitu gaya belajar pada anak usia dini, di mana dari hasil yang dilakukan oleh Len O'Brien terungkap bahwa gaya belajar anak usia dini terbagi menjadi 3. Yang pertama, gaya belajar visual, di mana gaya belajar visual ini anak lebih cenderung belajar dari apa yang dia lihat. Dan yang kedua, gaya belajar auditori, di mana anak lebih suka belajar auditori, anak lebih fokus mendengar dari apa yang dipergerakkan. Dan yang ketiga, gaya belajar kinestetik, di mana anak lebih suka belajar menyerap informasi-informasi. Mungkin hanya sekian, saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya, gaya belajar menurut Dekdiknas. Yang pertama, bermain dengan kata. Bisa dimulai dengan mengajak seorang teman yang senang bermain dengan bahasa seperti bercerita, membaca, serta menulis. Yang kedua, bermain dengan pertanyaan. Seseorang akan lebih suka belajar apabila dilakukan secara bermain, misalnya dengan memancing keingintahuan dengan berbagai pertanyaan. Yang ketiga yaitu bermain dengan gambar. Seseorang anak akan lebih suka belajar apabila pembelajaran tersebut memuat gambar, merancang gambar, melihat gambar, slide atau video film. Anak yang memiliki gambaran ini bisa memiliki kepekaan terhadap tertentu dalam menangkap gambar atau warna, dan peka dalam membuat perubahan dalam pikir. Yang keempat yaitu bermain dengan musik, detak irama, nyanyian, dan mungkin memainkan salah satu instrumen musik atau selalu mendengarkan musik. Ada banyak orang yang suka mengingat beragam informasi dengan cara mengingat notasi atau melodi musik. Hal ini dapat dilakukan seorang belajar dengan musik. Yang kelima yaitu bermain dengan bergerak. Mereka yang biasanya mudah memahami atau menyerap informasi dengan cara bergerak adalah kalangan penari atau olahragawan. Jadi jika Anda termasuk kelompok yang aktif, tak salah mencoba belajar dengan menari. Yang keenam yaitu bermain dengan bersosialisasi. Bergabung dan membaur dengan orang lain adalah cara terbaik untuk belajar dan mendapatkan informasi secara tepat. Dengan berkumpul, kita bisa menyerap berbagai informasi terbaru serta mudah dalam memahaminya. Yang ketujuh yaitu bermain dengan kesendirian. Ada sebagian orang yang gemar melakukan segala sesuatunya termasuk belajar dengan cara sendiri atau menyepi. Untuk mereka yang seperti ini biasanya suka tempat tenang, ruang yang terjaga privasinya. Jika teman-teman termasuk bermain dengan kesendirian, Anda bisa belajar dengan sendiri di kamar pribadi atau secara mandiri. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang mengapa siswa dan guru perlu mengetahui gaya belajar. Yang pertama, bagi siswa, dengan mengetahui gaya belajar, mereka diharapkan dapat menyerap informasi secara maksimal bergantung pada pembelajaran berlangsung sesuai gaya belajarnya. Yang kedua, yaitu bagi guru, ia dapat memfasilitasi belajar di kelasnya sesuai dengan belajar yang disukai oleh siswa. Maksudnya yaitu setiap guru harus memahami bahwa informasi sering muncul dalam bentuk verbal dan visual. Dan sebagaimana informasi akan hilang pada seseorang tidak memfungsikan kedua keterampilan ini dengan baik. Dalam konteks belajar di kelas, jika guru mengajar dengan kurang diminati siswa akan merasa tidak nyaman. Di sisi lain, jika guru hanya mengajar dengan menggunakan gaya belajar tertentu yang hanya disukai siswa, dapat berakibat para siswa ini mungkin tidak mengembangkan kecekatan mental mereka yang diperlukan untuk berprestasi di kelas atau mencapai potensi sebagai profesional. Selanjutnya kita akan masuk pada sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya atau belum paham dengan materinya, yuk tanyakan kepada kami.